Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartika Oktavia Pasaribu. Saya dari kelas MAIS 2A dengan NIM 2105-12-1046. Jadi, di sini saya akan membahas tentang persamaan perbedaan etika dan etiket itu sendiri. Namun sebelum masuk ke situ, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari etika dan etiket itu sendiri. Apa sih itu etika? Jadi, etika atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan ethics, yang merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Greek, yang berarti kebiasaan menurut adat yang berlaku. Etika juga merupakan cabang filsafat yang membicarakan nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika sendiri juga berhubungan erat dengan standar penilaian, perilaku, ataupun tingkah laku, dan mencerminkan tindakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Contoh dari etika itu sendiri yang pertama adalah larangan jangan mencuri, yang kedua adalah larangan jangan mencontek, dan yang ketiga adalah larangan jangan korupsi, dan masih banyak lagi. Jadi simpelnya adalah gini, etika adalah pemberian norma pada suatu perilaku. Kemudian kita masuk kepada etiket. Apa sih itu etiket? Jadi etiket ini adalah berasal dari bahasa Prancis yang artinya etiquette, yang berarti label atau kartu undangan atau tanda pengenal. Etiket merupakan sikap yang terkandung nilai sopan santun dalam pergaulannya. Jadi, etiket ini merupakan turunan dari etika itu sendiri yang diwujudkan sebagai tata krama ataupun tata cara dalam membangun hubungan antara sesama manusia. Contoh dari etika itu sendiri adalah disiplin, cara berpakaian yang rapi, makan dengan yang benar yaitu dengan menggunakan tangan kanan. Dua istilah itu kadang diartikan sama, dipergunakan silih berganti, dan masih banyak dari kita yang belum mengetahui perbedaan etika dan etiket itu sendiri. Maka, tak jarang dari kita berbalik mengartikan dan menggunakan kata etika dan etiket saat berbicara. Kedua istilah tersebut emang hampir sama pengertiannya, namun tidak sama dalam hal titik penerapannya ataupun titik pelaksanaan. Jadi di sini saya akan membahas apa saja perbedaan dari etika dan etiket itu sendiri. Yang pertama, persamaannya. Etika dan etiket sama-sama menyangkut perilaku manusia. Pengertian perilaku manusia itu sendiri adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki manusia yang dipengaruhi oleh sikap. Jadi, walaupun kaitannya langsung dengan perilaku manusia, tetapi pendekatan keduanya itu berbeda. Persamaan yang kedua adalah etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif. Arti secara normatif di sini adalah memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke apa saja sih perbedaan antara etika dan etiket ini. Perbedaan yang pertama adalah etika pemberian norma pada suatu perilaku. Pemberian norma di sini artinya adalah aturan yang dipakai sebagai pedoman hidup terkait dengan sifat baik dan buruk. Kemudian, etiket menyangkut cara melakukan sesuatu. Contohnya yang pertama, jangan melakukan percakapan penting di telepon, tetapi alangkah baiknya kita menemui orang tersebut secara pribadi, kita berbicara kepadanya secara tatap muka, secara empat mata kepadanya. Contoh yang kedua, jika ada seseorang yang menyinggung kita baik dari perkataan ataupun perbuatan, kita tidak harus membalasnya ataupun kita tidak boleh menaikkan nada suara kita. Jangan pernah menaikkan level diri kita terhadap mereka. Tetapi kita harus tetap tersenyum dan meninggalkan mereka dengan sopan. Selanjutnya perbedaan yang kedua, etika itu layaknya sebuah jam.
Kenapa kita bilang layaknya sebuah jam? Karena kita pasti akan selalu menggunakan jam dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Jadi jam yang dimaksud di sini adalah etika itu akan terus berlangsung meski tidak ada orang yang menyaksikannya ataupun tidak ada saksi mata. Contohnya yang pertama, larangan mencuri. Larangan mencuri akan tetap ada walaupun tidak ada yang melihat kita mencuri. Yang kedua, larangan mencontek. Ketika kita mencontek, individu kita akan terlihat buruk meski tidak terjerat oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya yang kedua adalah etiket itu layaknya sebuah lampu. Mengapa kita katakan sebuah lampu? Karena ketika kita tidak ada berada dalam suatu ruangan, kita tidak memerlukan lampu. Dan ketika kita berada di ruangan yang terang, kita juga tidak memerlukan lampu. Jadi, etiket itu tidak berlaku saat tidak ada orang yang melihatnya ataupun tidak ada saksi mata yang melihatnya. Contohnya adalah bersendawa. Sendawa saat makan itu merupakan perilaku yang dianggap tidak sopan. Namun, hal itu tidak berlaku jika ketika kita makan sendirian dan tidak ada orang yang melihat kita. Sehingga sendawa itu adalah merupakan sesuatu yang sopan-sopan saja. Selanjutnya yang ketiga, etika adalah sesuatu yang batiniah. Mengapa dikatakan batiniah? Batiniah berarti memandang manusia dari segi dalamnya saja, berhubungan dengan baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, pada hakikatnya, manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, dia adalah seorang pencuri. Walaupun dia bertutur kata yang baik, walaupun dia berpenampilan yang menarik, berpenampilan yang sopan, dia adalah tetap seorang pencuri. Kemudian, etiket adalah sesuatu yang dilihat secara fisik ataupun lahiriah. Maksud dari fisik dan lahiriah ini adalah terlihat wujud nyata orang tersebut, terlihat dari penampilannya. Contohnya, banyak penipu dengan maksud jahat berhasil mengelabui korbannya karena penampilan dan tutur katanya yang baik dan menarik. Contohnya gini, ketika kita menemukan orang mereka yang berpenampilan baik, mereka yang berpenampilan menarik, bertutur kata yang sopan dan menarik, belum tentu orang tersebut itu benar-benar baik. Bisa saja mereka berpenampilan kayak gitu agar bisa mengelabui kita. Siapa tahu mereka adalah seorang hipnotis ataupun seorang pencuri. Karena kita melihat mereka dari sisi penampilan dan sisi fisiknya saja. Selanjutnya, etika itu absolut. Kenapa dikatakan absolut? Absolut itu berarti artinya mutlak. Berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Prinsipnya tidak dapat dinegosiasikan. Dinegosiasikan berarti tidak dapat ditawar-tawar. Contohnya, jangan mencuri. Itu adalah prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian contoh yang lain, membunuh dan merampas hak orang lain. Itu merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral. Apapun itu alasannya, itu tidak bermoral. Kemudian etiket itu relatif. Relatif artinya tidak mutlak, berubah-ubah, bisa dinegosiasi. Contohnya, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Jadi kesimpulannya, etika adalah yang utama dan mendasar untuk membentuk sikap dan perilaku. Selanjutnya, apabila didukung oleh pengalaman, etiket yang baik dan sikap dan perilaku tersebut akan sempurna. Agar kita bisa dapat dihargai, dihormati, dan disenangi orang lain sepanjang masa, maka kita harus dapat mengamalkan secara bersama-sama antara etika dan etiket itu tersebut. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.